Wah, puji Tuhan. Selamat siang semuanya. Saya melihat tubuh-tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Saya percaya kalian selama seminggu ini kalian merasakan kebaikan Tuhan, ya kan? Puji Tuhan. Nah, pada hari ini ya, minggu ini kita masuk di topik Deeper in Word, seri yang terakhir, karena bulan depan kita udah beralih topik ke Deeper in Worship. Jadi ayo kita simak baik-baik, kita benar-benar Word di sini adalah firman. Jadi kita benar-benar mau dalam gitu kan, dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Nah, sebelum itu saya mau ngajak kalian untuk melihat sesuatu. Ini interaktif ya. Nanti saya akan tanya ke kalian. Nah, coba tampilkan gambar. Oke. Siapa kenal ini? Ayo, siapa? Salah satu atau berapa? Ini apa ini? Cowok ini siapa? Ada yang tahu? Jangan bohong loh, pasti ada yang tahu. Ayo. Siapa yang tahu? Bisa angkat tangan. Sebut aja, enggak apa-apa. Enggak tak denda, enggak tak mintain apa. Cuman jawab aja, saya pengen tahu. Ada yang tahu? Dari sekian ini enggak ada yang tahu? Bohong lah. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ayo, siapa? Ini cowok-cowok ini saya sering lihat gitu loh. Kalau sering lihat setiap itu kok sering muncul, berarti ini kan orang-orang terkenal gitu kan. Siapa yang tahu? Satu aja, masa sih enggak ada yang ngerti? Kalau kalian tahu, kalian tidak sebutkan, kalian itu sedang bohong loh. Kenapa sih takut? Kalian anak muda, kalian harus ekspresif gitu loh. Kalau kalian tahu jawab, enggak usah takut. Kalian harus berani menyatakan kebenaran. Kebenarannya adalah kalian tahu. Siapa ini? Ayo, siapa? Siapa? Hah? BTS. Siapa yang setuju ini adalah BTS? Angkat tangan. Oke. Saya yakin kalian semua tahu. Mungkin kalian takut nanti saya suruh apa di sini. Enggak, saya cuma tanya, saya cuma pengen tahu. Nah, sekarang tolong, saya percaya kalian tahu. Ini adalah BTS, grup BTS. Mereka berasal dari mana? Korea, nah kan tahu toh? Korea, oke. Mereka ini grup apa? Grup pesulap? Pesulap ya? Terus grup apa dong? Grup band. Ya, benar ya, grup band ya. Terus kalau saya lihat ini, saya tuh kagum gitu loh. Saya tuh kalah cantik sama mereka, benar. Cantik banget, itu cowok tapi cantik banget. Makanya nggak kaget kalau dia itu fansnya banyak banget. Ya ini grup BTS. Dan saya tahu ketika dia muncul pertama, orang belum kenal dia. Tetapi dengan penampilannya yang luar biasa itu, mulailah orang-orang mulai cari tahu kehidupannya. Bersyukur sekarang ada Mbah Google. Mulai googling. Sehingga saya tahu orang yang disebut sebagai fans beratnya dia itu sampai rela ngumpul. Saya tahu ada satu anak ya, anak youth, penggemar berat. Sampai dia nabung gara-gara dengar BTS kalau nggak salah pernah mau ke Jakarta kalau nggak salah ya. Pokoknya di Jakarta. Jadi dia itu sampai nabung supaya dia bisa beli tiket tanda masuknya, bahkan naik pesawat untuk ke sana. Nah, ada satu kenyataan bahwa ketika seseorang mengidolakan orang, maka dia akan kejar info sebanyak-banyaknya. Sampai kalau bisa usahain beli posternya. Sampai satu saat itu Samsung ya, itu loh Samsung HP itu loh. Dia keluarin produk baru, hadiahnya itu kartu, isinya itu ya ini foto-fotonya ini satu-satu gitu kan. Itu katanya laris kayak kacang goreng handphonenya, gara-gara orang kejar ini kartunya itu gitu loh.
Jadi mereka akan kejar posternya, kejar kaosnya, kejar dan sebagainya. Itu memang seorang yang mengidolakan seseorang itu akan bayar harga, rela bayar harga. Bukan cuma itu, banyak sekali idola-idola di dunia yang membuat orang-orang itu mau memberikan waktu, bahkan duitnya, bahkan mungkin kekuatannya, waktunya dan sebagainya. Untuk apa? Untuk pengen tahu siapa. Dia udah punya pacar belum ya? Waduh, terus berharap, aduh seandainya aku jadi pacarnya. Nah kan kayak gitu suka-suka. Jadi kejar sampai stalking IG-nya, dicari-cari sampai wah dan sebagainya. Itu. Dunia sedang memuja idola. Anak-anak muda khususnya. Nah sekarang coba gambar kedua, siapa kenal ini? Siapa kenal dia? Gak ada yang kenal? Gak ada yang kenal? Kenal siapa? Memang bukan sebenarnya sih. Tapi selalu ketika kalian lihat gambar ini, kalian langsung tahu ini siapa? Yesus. Pertanyaannya, apakah kalian mengidolakan Yesus seperti orang-orang mengidolakan BTS? Ya, sebab ketika seorang itu jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seseorang deh, gak cuma Yesus, pada seseorang, dia akan benar-benar luangkan waktu, tenaga, pikiran, selalu punya waktu seperti tadi saya katakan, untuk cari informasi siapa orang yang membuat aku jatuh cinta ini. Jadi Elohimers, pertanyaannya, sekarang gimana sikap kita dengan Yesus? Apakah kita rela mati-matian buat dia? Rela mati-matian gak buat dia? Sebab saya tahu orang yang cinta sama Tuhan, ya, orang yang cinta sama Tuhan, seharusnya dia selalu punya waktu untuk Tuhan. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang kenal banget sama Tuhan, sampai ada kerinduan yang dalam akan Tuhan, dia akan benar-benar berusaha untuk hidup yang benar. Berusaha untuk menjauhi dosa. Sebab apa? Aku pengen dia bersuka cita karena aku. Kalau kalian misalnya lagi suka sama seseorang gitu kan, kalian kan berusaha untuk nyenengin dia. Kalian berusaha untuk tidak menyakiti hatinya gitu kan. Kalian akan punya waktu, pikiran kalian akan tercurah di sana. Kalian akan cari informasi sebanyak-banyaknya. Rumahnya di mana, orang tuanya gimana, dia punya keluarga, punya kakak berapa, punya adik berapa, kuliah di mana, sekolah di mana. Hobinya apa? Dia suka makan apa? Oh dia suka makan bakso iga gitu kan misalnya. Wah aku harus nabung beliin bakso. Oh dia suka. Jadi punya waktu. Punya kerinduan. Punya keinginan untuk cari tahu sampai dalam siapa orang itu. Pertanyaannya, apakah kalian punya sikap seperti itu ketika kalian ingat satu nama yaitu Yesus. Ya, sebab orang yang mencintai Yesus, orang yang mengidolakan Yesus, dia benar-benar akan rajin untuk menyembah Tuhan, rajin beribadah. Jadi Tena ini kembali lagi ke permasalahan. Memang Elohimers, saya jujur aja, saya cuma berdoa sama Tuhan, satu tok kerinduan saya pada siang hari ini. Saya pengen anak muda yang hadir ini benar-benar jatuh cinta berat sama Tuhan Yesus. Saya cuma pengen kalian tuh benar-benar mengidolakan Yesus melebihi dari segalanya. Sehingga kalian akan selalu punya waktu, kalian akan kejar Tuhan. Gak peduli situasi apapun, saya dan kalian, ketika kita ngomong I love you Jesus gitu kan, maka kita akan benar-benar luangkan waktu. Kita ada-adain waktu untuk ketemu dia. Iya kan? Jadi tadi kita udah nyanyikan lagu tentang betapa kebaikan Allah itu luar biasa. Dia selalu ada dalam hidup kita, dia baik. Ceheni tadi bilang, bahkan ketika kita itu misalnya enggak lupa sama dia, Tuhan tuh enggak pernah lupa sama kita. Bahkan ketika kita mungkin melalaikan dia tuh enggak pernah lalai sama kita. Berarti kan baik banget.
Seseorang sosok ini adalah sosok yang luar biasa. Karena itu Elohimers, kalau kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan, ya, kita cinta, kita mengidolakan Tuhan, kita akan selalu punya waktu untuk Tuhan. Gak peduli punya kegiatan apa, tapi kalau jam ibadah kalian akan datang. Gak peduli gimana situasinya, kalau saatnya berdoa aku akan berdoa. Aku akan luangkan waktu baca firman, berdoa dan sebagainya. Karena apa? Itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Jadi Elohimers, kesimpulannya, orang yang gak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, itu pasti karena dia gak kenal siapa Tuhan itu. Sebab kalau kalian kenal siapa Tuhan itu, gimana Tuhan itu, gimana Allah itu sikapnya sama kita. Kalau kalian kenal, ngerti banget, kalian tidak akan pernah hidup seperti kayak sekarang ini. Kalian akan serius kejar dia. Kalian akan sungguh-sungguh cari tahu siapa Tuhan. Semakin hari kalian justru semakin pengen deket sama Tuhan. Kalau kalian kenal sama Tuhan. Kalau kalian kenal isi hatinya, kalian kenal apa yang jadi pikirannya, kenal apa yang jadi visinya buat kalian. Kalian akan benar-benar mati-matian sama dia. Karena berarti kalau kita masih pasang surut dalam beribadah, nyembah kadang malas, saya pun kadang masih seperti itu, saya akuin. Berarti kita belum kenal, tapi Elohimers, semakin mendekati kedatangan Tuhan, kita tuh harusnya semakin kejar Tuhan. Ya, semakin berusaha hidup benar, semakin berusaha menjauhi dosa, semakin rajin menyembah Tuhan, semakin rajin menggali kebenaran firman Tuhan. Jadi istilahnya apa? Enggak lelah mencari Tuhan. Enggak bosan mencari Tuhan. Nah kalau setelah kita, saya tadi kan udah ngomong beberapa hal. Nah kalau mungkin di antara kalian hari ini ada yang belum benar-benar cinta sama Tuhan, masih bolong-bolong termasuk saya. Ya. Kayaknya mungkin di bibir kita cuman I love you Jesus, tapi sebetulnya kenyataannya di hari-hari kita masih bolong-bolong berdoa, kita masih bolong-bolong menyembah Tuhan. Kadang nyembah Tuhan kayak diajak doa, males gitu kan. Ayo kita bertobat, ya. Kita harus memutuskan untuk semakin mencintai Dia dengan cara apa? Kenallah Dia. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang, benar kan? Jadi artinya kalau semakin kita kenal maka kita akan semakin menyayangi dia. Nah ada satu ayat yang menjadi dasar. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Marilah, saya bacakan ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi di sini ada ajakan ya. Ajakan, dan kalau saya lihat marilah, ini berarti ajakan, bukan kamu boleh lakukan, kamu boleh enggak lakukan. Kata lah itu selalu saya konotasikan dengan perintah. Jadi ayo, mari. Ini seperti ajakan, mengajak kita semua. Mengajak kita untuk apa? Di sini dikatakan mengenal. Mengenal siapa? Dikatakan berusaha sungguh-sungguh mengenal sampai double. Maksudnya itu mengenalnya itu enggak cuman ayo kenalin Tuhan. Tapi ditekankan. Mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan. Karena ini penting banget Elohimers. Kalau kita enggak kenal Tuhan sampai istilahnya sampai dalam-dalamnya, sampai jeroannya lah gitu kan. Kita enggak akan pernah berhasil mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi. Karena kita enggak kenal banget gitu loh. Tapi ketika kita kenal Tuhan banget dalam, maka tidak ada kata lagi, aku malas ke gereja, aku malas berdoa, aku malas melayani. Enggak ada kata itu Elohimers. Kalau kita kenal siapa dia sebenarnya.
Sebab dari pengenalan itu akan muncul rasa cinta yang dalam. Ya kan? Kalau kalian baru ketemu seseorang, ya mungkin kalian cuma jatuh cinta itu, tapi semakin kalian tahu, aduh orang ini baik banget. Orang ini support aku, oh orang ini begini, orang ini baik banget, aku gak mau kehilangan dia. Semakin kalian tahu siapa orang itu, semakin kalian akan benar-benar keep dia, benar-benar aduh aku gak mau kehilangan dia. Aku pengen ketemu dia terus, rasanya adem, ayem kalau ketemu dia. Kalian akan terus berusaha untuk ketemu dia, untuk berdekatan dengan dia. Kenapa? Kalian udah cari tahu, kalian dari hari semakin hari, kalian semakin kenal. Jadi seperti itu juga yang harus terjadi ketika kita bicara tentang Yesus. Ya. Jadi kata mengenal di sini itu punya arti tahu benar-benar dan pasti. Jadi tahu benar-benar dan pasti. Bukan asal-asalan, bukan sambil lalu siapa Tuhan Yesus? Oh dia mati di kayu salib, oh dia anak Maria dan Yusuf, oh dia anak Allah, sudah. Tapi ya sambil lalu aja gitu. Yang penting aku kan tahu dia lahir di Bethlehem, dia mati di kayu salib 3 hari bangkit. Tapi apakah cukup segitu aja? Enggak. Ada hal yang lebih dalam lagi. Kita harus pelajari tentang karakternya, kita pelajari tentang sifatnya. Dan kita jalani itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengidentifikasikan diri kita dalam kehidupan Yesus. Jadi mulai menyamakan sehingga akhirnya kita benar-benar jadi sama seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Kalau kalian kenal seperti itu, kalau kalian cinta pasti seperti itu. Ya kan? Nah, jadi di situ kata tahu dengan pasti dan benar, bukan sambil lalu. Terus kemudian apa? Kata mengenal di sini memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Jadi punya pengetahuan itu. Kemudian apa? Dikatakan memahami hatinya. Jadi orang yang kenal kepada seseorang itu paham. Kalau saudara bilang aku kenal, tapi saudara enggak paham isi hatinya, saudara enggak bisa baca gerak-geriknya. Itu artinya saudara belum kenal dalam. Saudara cuma kenal, oke kenal. Tapi ini kenal di sini, ini kenal sampai kalian itu paham gitu loh. Paham kemauan Tuhan, paham hatinya Tuhan. Makanya orang yang paham hatinya Tuhan gak akan bikin dosa lagi. Gak akan bikin kesalahan, berusaha. Ya maaf, bukan gak akan. Berusaha untuk gak bikin dosa. Sebab kita masih hidup di dunia, saya tahu dan Tuhan pun tahu bahwa kita kadang masih jatuh bangun. Tapi yang penting niat hati kita. Aku mau terus berusaha. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Sehingga kita bisa menjadi sama seperti itu. Lakukan hal-hal yang Tuhan Yesus mau. Nah di versi The Message dikatakan, saya langsung ini ya. Jadi ayat ini itu ajaannya seperti ini. Jadi marilah mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu dibahasakan seperti ini. Siap untuk mempelajari Tuhan. Siap untuk mempelajari Tuhan. Kenapa kok kita harus pelajari Tuhan? Karena pengenalan ini enggak secara tiba-tiba. Kita sebut Yesus langsung kita kenal. Enggak. Di sini kata perlu dipelajari. Perlu diteliti, perlu dicari, perlu digali info tentang Tuhan. Kemudian apa? Di sini katakan selain siap untuk mempelajari Tuhan, bersemangat untuk mengetahui siapa Tuhan. Semangat. Jadi ketika kita ngomong tentang Tuhan, langsung semangat. Siapa Tuhan itu? Jadi cari tahu gitu kan. Nah, jadi versi The Amplified dikatakan, ayat itu tadi kan The Message, sekarang Amplified mengatakan, mari mengenal dia secara pribadi. Elohimers. Mengenal Tuhan ini enggak bisa rombongan, ini tanggung jawab bukan tanggung jawab bersama. Kakakku tuh kenal Tuhan, aduh dia benar-benar sama Tuhan itu udah benar-benar kayak Tuhan lah udah. Aku berarti adiknya kan, aku ikut sama, aku pasti ngikut, enggak bisa. Pengenalan akan Tuhan itu pribadi sifatnya, perorangan. Belum tentu anak pendeta itu kenal Tuhan secara pribadi. Benar? Belum tentu ketika saudara kalian adalah pengkhotbah terkenal yang penuh urapan ketika numpang tangan, langsung orang sembuh, setan minggir. Belum tentu kalau kalian punya saudara seperti itu,
kalian sendiri langsung seperti itu, kenal Tuhan seperti itu. Enggak. Di sini dikatakan, ayo mengenal Tuhan secara pribadi. Ini tanggung jawab pribadi, urusan kita sama Tuhan, enggak urusan orang lain. Makanya saya ingin memastikan kalian pribadi demi pribadi benar-benar kenal Tuhan. Benar-benar dekat sama Tuhan. Ya, jadi marilah kita mengenal Dia secara pribadi. Kemudian di sini ini. Marilah kita terus mendorong diri. Nah, ini bagus banget. Pada kenyataannya ini juga Hosea juga tahu bahwa ini enggak langsung instan mendadak atau begitu aku mau mengenal Yesus langsung kita kenal seluruhnya. Memang Roh Kudus bisa memberikan kita hikmat, tetapi harus ada di sini dikatakan dorongan. Kita harus mendorong diri untuk apa? Untuk mengetahui siapa Tuhan. Mendorong diri untuk memahami sepenuhnya tentang Tuhan. Jadi ada sesuatu yang harus dilakuin. Ini istilahnya apa ya? Pengenalan secara aktif, bukan pasif. Kalau kenal pasif kan berarti kenal langsung infonya masuk semua. Enggak. Pengenalan akan Tuhan itu aktif sifatnya. Jadi harus dilakukan. Harus diputuskan. Ya. Nah, mendorong untuk mengetahui dan memahami sepenuhnya tentang kebesaran Tuhan. Kemudian apa? Di sini kata mengenal ini, di situ setelah kita tahu dan memahami, maka kita akan menghormati Tuhan. Pengenalan kita setelah kita tahu siapa Tuhan itu akan mendorong kita untuk kita menghormati Tuhan, mengindahkan Tuhan, dan menghargai Tuhan. Ketika kita kenal Dia, maka itu otomatis kita akan selalu menjadi penyembah Tuhan. Kita akan mengucap syukur selalu. Kita akan gampang banget ngingat kebaikan Tuhan. Hal yang kecil aja selalu kita lihat ini karena Tuhan. Gak usah nunggu yang gede-gede kata Ceheni tadi. Yang kecil-kecil. Selalu kita lihat ini sebagai ini karena Tuhan, bukan karena aku. Gak usah sulit-sulit. Saudara kalau bisa duduk sampai hari ini di sini, itu karena Tuhan. Kenapa? Tuhan kasih oksigen buat saudara hidup, sehingga saudara masih bisa hidup. Itu karena Tuhan. Siapa di sini bisa beli oksigen? Gak ada. Paling bisa satu tabung itu saya ingat waktu zaman ke pandemi, mahal banget itu satu tabung, itu cuma habis 8 jam. Saudara dikasih gratis oksigen loh ini loh, gak perlu bayar. Itu karena kemurahan Tuhan. Kalau tiba-tiba Tuhan sedot semua oksigen, aku jengkel sama manusia ini gak nurut-nurut, tak sedot aja oksigen hilang. Habis kita saudara, benar gak sih? Tapi kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan matahari. Seandainya matahari tiba-tiba diambil gitu kan. Diambil gitu. Mati semua kita. Gak ada matahari. Tanaman mati, kita gak punya makanan. Ya kan? Jadi semua kemurahan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, ya, orang yang memahami hati Tuhan, cintanya Tuhan sama kita, itu akan ngelihat ini iya ya, kemurahan Tuhan. Jadi saya ingin kalian mulai sekarang, perhatikan apa yang terjadi dalam hidupmu. Hal yang kecil-kecil. Lihat itu sebagai kemurahan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Ya, jadi itu. Kemudian sehingga kita bisa menghargai Tuhan. Nah, di Hosea 6 ayat 3 tadi dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, ketika ini kita lakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, mendekati Tuhan, mencari Tuhan, maka lihat itu, ia pasti, kata-kata pasti, ia pasti, pasti apa? Muncul seperti fajar. Sebetulnya jauh di dalam hati Tuhan yang saya dapat dari firman Tuhan yang saya baca, kerinduan Tuhan untuk ketemu dengan kita itu lebih besar dari pihaknya Tuhan, daripada kerinduan kita ketemu Tuhan. Dari awalnya Tuhan itu selalu pengen dekat sama kita. Jadi makanya ketika kerinduan Tuhan itu direspon, yaitu di sini dikatakan mengenal sungguh-sungguh, berusaha kenal sungguh-sungguh. Makanya ayat ini langsung dikatakan, iya pasti muncul seperti fajar. Fajar itu Elohimers, kalau
kan kalau kita ke Bromo ya, ke Bromo kan kita cari sunrise gitu kan, fajar gitu kan. Kalau di situ dibilang, jadi ramalan cuaca nanti sunrise itu muncul misalnya jam 5.35 misalnya. Ya jam 5 sekitar itu pasti muncul. Enggak jam 5.35 terus, wis enggak jadi mendelep lagi. Nanti jam 8 muncul, enggak ada. Pasti jam 5.35 muncul. Sepasti fajar menyingsing, sepasti itulah Tuhan akan hadir dalam hidupmu. Ketika engkau cari Tuhan. Ya, ketika engkau kejar Tuhan. Nah, kemudian ia pasti muncul seperti fajar. Jadi sepasti fajar menyingsing, maka sepasti itu ia akan mendatangi kita setiap hari. Makanya kita harus benar-benar berusaha untuk mencari Tuhan. Nah, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Elohimers, air itu bicara tentang kehidupan. Kalau enggak ada air, dunia ini mati. Tanaman butuh air, kita butuh air. Ya kan? Semua butuh air. Nah, di sini dikatakan dia akan datang selain seperti fajar yang pasti tadi, ia akan datang seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bicara tentang keselamatan. Jadi dia akan muncul seperti fajar dan dia akan datang kepada kita untuk apa? Untuk memberi kita keselamatan, memberi kita kehidupan. Jadi orang yang berusaha mengenal Tuhan, ya, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan terus datang setiap hari dan melimpahi dia berkat. Enggak ada pasang surut lagi. Orang yang makanya di sini dikatakan di versi amplified ya tadi kan, ayo kita mendorong diri. Sebab kalau kita enggak mendorong diri, musuh kita itu daging kita. Musuh terbesar kita bukan orang lain sebetulnya malah, tapi keinginan kita sendiri, daging kita. Kadang-kadang kalau diajak untuk urusan rohani, daging kita itu nolak. Benar gak sih? Tapi Elohimers, kita harus taklukkan itu. Sebab apa? Kenyataan ketika kita mengenal Tuhan, itu keuntungannya jauh lebih gede. Daripada effort yang harus kita bayar untuk supaya kita bisa mengenal Tuhan. Saudara cuma tinggal butuh siapkan waktu, kerinduan, itu ya, untuk mengenal Tuhan. Jadi orang yang kenal Tuhan gak akan pernah pasang surut, tapi terus cari Tuhan dalam situasi apapun. Saya begitu tertarik dengan kehidupan Raja Daud. Raja Daud ini kita lihat dia bukan orang yang sempurna ya kan. Pokoknya saya tuh kalau ditanya idolamu siapa? Raja Daud. Saya itu terkagum-kagum dengan cara Daud mengejar Tuhan. Dia tuh kejar Tuhan sampai apa yang jadi isi hatinya itu tertuang di Mazmur 23. Ya kan? Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku katanya. Padahal kalau dipikir-pikir, Daud pernah kekurangan. Kekurangan rasa kenyamanan ketika dia dikejar-kejar musuh itu apa ya? Itu buat saya kekurangan kan nggak bicara selalu kekurangan uang, kekurangan makan, tapi kekurangan keamanan, nggak aman. Dia rasa terancam. Tapi Daud bilang nggak kekurangan loh aku. Dan kita lihat di dalam kelimpahan Daud mengucap syukur. Ayat Mazmur 23 dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ini bicara tentang kedekatan Daud, ucapan syukur Daud. Karena dia tahu siapa Tuhan. Sehingga dia ngomong, aku tuh dibaringkan di rumput yang hijau. Di dalam kelimpahan, dia terus cari Tuhan. Di dalam keadaan nyaman, dia kan situ dibaringkan rumput hijau, dibawa ke air yang tenang. Ini bicara tentang jiwanya yang dipuaskan. Dia memuji Tuhan. Itu gampang memang. Tetapi lihat, dia juga berkata, di dalam lembah bayang maut, aku tahu Tuhan ada. Artinya apa? Di dalam masalah, ketika dia ngadepin masalah, ketika dia sedang ada di dalam pencobaan,
dia tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Masalah boleh terjadi, tapi kita lihat, ini komitmen Daud. Dia mendorong hatinya untuk kenal siapa Tuhan. Jadi di dalam ketika lembah bayang maut itu artinya masalah yang besar. Sampai maut mengancam gitu kan. Itu jadi buat saya ini sih bukan masalah kecil-kecilan lagi, tapi masalah yang sampai urusannya itu antara hidup dan mati gitu kan, lembah bayang maut . Tapi Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Di dalam keadaan itu saya seringkali kan kita ngadepin masalah sepertinya tidak ada pertolongan. Tetapi Daud yang didorong hatinya untuk cari Tuhan, dia kenal siapa Allahnya. Allahku gak akan tinggalkan aku. Sehingga apa? Dia bilang, gadamu dan tongkatmu, itulah yang melindungi aku. Siapa bisa berani ngomong kayak gitu? Hanya orang yang kenal hati Tuhan. Hanya orang yang tahu siapa Tuhan. Dan ini dia dapat dari apa? Kerinduan dia. Dia dorong dirinya untuk dia cari Tuhan. Kenal Tuhan. Kenal siapa Tuhan. Jadi kita lihat dari Raja Daud. Orang yang sangat mengenal Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan bilang apa? Daud adalah orang yang dekat dengan hatiku. Itu Tuhan sendiri loh. Allah ngomong kayak gitu. Daud adalah hambaku yang dekat dengan hatiku. Waduh saudara, kalau udah dibilang kayak gitu tuh, kita bisa menyimpulkan betapa dekatnya Daud itu sama Tuhan. Dan Daud adalah manusia biasa seperti kita. Mungkin Daud lakukan ini ketika seumur-umur kalian. Sebab dia lakukan ini ketika dia masih muda. Seumur-umur kalian, jadi gak ada kata terlambat. Bahkan sampai di usia tua, dia tulis kitab Mazmur itu ketika dia udah tua. Jadi dari muda sampai tua dia melihat Tuhan adalah gembalanya. Karena apa? Pengenalan dia dari hari ke hari semakin bertumbuh. Jadi Elohimers, kalian yang masih muda, ayo jadi kayak Raja Daud. Raja Daud itu mungkin seumur kalian. Tapi dia bisa kenal Tuhan sedemikian rupa. Berarti kalian juga bisa gitu loh. Tinggal ya itu tadi, ayo mendorong diri, ayo mendorong hati untuk kenal, untuk cari Tuhan. Nah cuman masalahnya, nah ini lagi. Tuhan itu gak kelihatan gitu kan. Tuhan tuh gak kelihatan, terus kita juga gak bisa dengar Tuhan ngajarin kita, gak bisa kan. Terus gimana dong caranya? Gimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya kalau misalnya Kak Aldo, aku pengen kenal Kak Aldo, kalian datang ke rumahnya Kak Aldo, kenalin Kak Aldo, ngobrol, Kak Aldo yuk nongkrong yuk di kafe, mulai kalian tanya-tanya, akhirnya lama-lama kalian akrab sama Kak Aldo, bener gak sih? Tapi kalau Tuhan ya apa caranya yuk? Ayo gimana caranya? Baca Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan ini. Pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan ayo kita baca bersama. Dan firman itu adalah Allah. Gimana cara kalian kenal sama Allah yang gak kelihatan? Ada loh yang kelihatan loh Allah loh. Di sini kan firman itu Allah. Jadi ketika kalian baca firman Tuhan, kalian tuh sedang bersentuhan sama Allah. Ketika kalian baca Alkitab ayat demi ayat, kalian itu sedang ngobrol sama Allah. Sebab kata firman di sini itu ditulis logos. Logos itu punya arti sesuatu yang dapat berkata dan berpikir. Jadi Elohimers, makanya dikatakan itu ada kan terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup. Firman itu hidup. Alkitab kalian ini memang kesannya dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi kalau kalian imani itu, kalian baca. Segala sesuatu yang tertulis di situ dikatakan itu bisa berkata. Bisa berkhotbah sama kalian, bisa bicara sama kalian. Ya. Jadi Elohimers, kalau kalian bilang gimana caranya kenal sama Tuhan? Gampang, baca Alkitab. Baca Alkitab, dalami firman Tuhan. Jadi kalian
Sekarang gak ada alasan gimana caranya kenal Tuhan. Tuhan kan gak ngomong sama aku sih. Firman Tuhan bisa ngomong sama kalian. Sebab di sini logos itu sesuatu yang berkata-kata. Makanya ketika kalian, berapa banyak dari kalian pernah ngerasain hal yang sama dengan saya. Ketika kalian baca firman Tuhan, ayat ya. Lagi baca, tiba-tiba gak sadar, meleleh air matamu, nangis, terima kasih. Seperti ayat itu pop up gitu loh. Kayak hidup banget. Kalian tahu itu kuasa firman Allah. Karena memang firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian apa? Logos di sini juga berarti apa? Ekspresi ilahi. Ekspresinya Allah. Jadi setiap firman yang kalian baca itu menunjukkan ekspresi Allah, sifat-sifat Allah, karakter Allah. Makanya cara paling baik untuk mencari tahu siapa Allah adalah melalui firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Anak sekolah minggu, siapa di sini yang dari sekolah minggu? Ada kan? I love my Bible. Benar, kita harus cinta sama Alkitab kita. Enggak cuma Alkitab buku, Alkitab di HP kalian. Jangan dianggurin, baca aja gitu loh. I love my Bible. Saya bersyukur ada beberapa anak muda yang ikut program Bible Study Knowing My Bible. Itu bagus banget. Kita jadi tahu apa sih isinya Alkitab itu apa. Karena di dalam Alkitab itu di sana tercatat siapa Allah. Kalian bisa belajar tentang kasih Allah. Kasihnya yang luar biasa. Kalian bisa baca Yohanes 3:16. Kalian bisa baca yang lain tentang kasih Allah. Bagaimana Allah mengasihi isi dunia. Bagaimana Allah mau rela mati buat orang berdosa. Tentang kasih Allah. Tentang kesetiaan Allah. Kalian bisa dapat itu semua di Alkitab. Banyak banget. Kalau diuraiin satu-satu saya nggak bisa kasih ayatnya. Kalian cari sendiri, ini PR kalian. Gali sendiri. Gampang kok, apalagi kalau HP gitu kan. Di search aja gitu, kesetiaan. Udah keluar tuh kesetiaan Allah. Kalian baca sambil kalian berdoa. Kemudian apa? Tentang kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Tentang pemeliharaannya dalam hidup kita. Contoh-contoh di Alkitab banyak gimana Tuhan memelihara seorang janda. Gimana Tuhan memelihara Elia dengan apa? Ketika ada kelaparan. Itu kita bisa baca, itu semua ada di Alkitab. Semua info yang kalian perlukan supaya kalian bisa mengidolakan Yesus. Itu semua ada di Alkitab. Makanya kalian harus dalam di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kalian itu ngerti siapa Tuhanmu. Kenal banget sama Tuhan. Kalian tahu gimana karakter Tuhan, apa isi hati Tuhan. Sehingga kalian gak akan salah lagi melangkah Elohimers. Dan kalian tahu ada berkat tercurah bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang kenal Tuhan, yang cari Tuhan. Sebab dikatakan ia akan datang kepadamu sepasti fajar. Nah kalau Tuhan itu datang, dia kan enggak, kecuali kalau kita lagi bertamu di rumah orang gitu kan. Kadang kita datang brudas-brudus udah malah langsung, datang disuguhin makanan. Tapi kalau Tuhan kalau datang di tempat kita enggak kayak gitu. Justru dia yang bawa sesuatu untuk kita. Bukan kalau kita datang ke rumah orang kan, orang itu yang ketamuan tuh malah kehilangan sesuatu, kita dikasih minum, ada kue enggak, ada kue, Kak Aldo kan, Kak Niki masak apa Kak Niki gitu kan. Tapi kalau Yesus yang datang justru dia yang kasih kita. Makanya dia datang sepasti fajar, makanya di situ dikatakan dia akan datang membawa hujan, berkat, hujan bicara berkat. Ya, itu keuntungan orang yang dalam, mengenal Tuhan secara dalam melalui firman Tuhan. Makanya tema bulan ini, Kak Aldo, tim semua pengen banget Elohimers, anak muda di tempat ini. Itu benar-benar cinta sama firman Tuhan. Benar-benar menghidupi firman Tuhan, benar-benar kejar firman Tuhan. Sampai dalam, gak cuman permukaan. Saya mau kasih tahu kalian itu kan ada Google kan. Di Google itu kalian mau cari apa aja ada. Bahkan cari tentang bahasan firman Tuhan itu ada.
Jadi sebetulnya tidak ada alasan aku gak bisa belajar, aku gak sekolah Alkitab, gak ada yang ngajarin aku. Enggak sekarang. Pokoknya yang penting kalian punya kuota dan kalian punya waktu, Google aja. Kesetiaan Tuhan. Keluar itu nanti semua ayat-ayatnya, khotbah-khotbahnya tentang kesetiaan Tuhan. Gampang sekarang. Terima kasih buat Google. Ya, jadi gampang, gak ada alasan untuk kita bilang, aku gak bisa belajar firman. Lah gereja gak bikin Bible study tentang Tuhan. Hei, Mbah Google bisa ngajari kita loh. Firman Tuhan. Dan lebih dari itu lagi, Roh Kudus yang akan mengajar kita. Jadi Elohimers, ayo dorong, dan di situ katakan apa? Mari kita mendorong diri untuk mengetahui dan memahami sepenuhnya tentang kebesaran Tuhan. Sehingga kita bisa menghormati, mengindahkan, menghargainya lewat apa? Belajar firman Tuhan, cintai firman Tuhan. Gali firman Tuhan. Karena di sana kita bisa melihat siapa Tuhan, karakter Tuhan, hatinya Tuhan, janji-janjinya yang benar-benar diberikan untuk kita nikmati. Nah, saya mau kasih cara gampang ya. Jadi paling gampang setiap hari kalian kita sekarang kalian ini follow IG-nya GPD Elohim enggak? Setiap jam 5 pagi itu sekarang kita punya IG live doa pagi. Ya, yang dilayani kakak pengerja, kakak-kakak staf penggembalaan gitu kan. Jam 5 pagi. Kalian bisa buka IG live. Kalian berdoa di sana. Nah, ketika berdoa, setelah itu di belakangnya itu nanti akan baca ayat. Satu pasal di dalam firman Tuhan. Ini masuk di Kejadian. Jadi kita udah mulai dari Kejadian lagi. Jadi setiap hari satu pasal. Atau kalau kalian memang gak punya waktu untuk itu, ya, kalian udah berdoa sendiri di rumah. Di dalam kitab Amsal itu ada 31 pasal. Paling gampang saya kadang kalau memang secara kilat saya gak bisa baca satu pasal, misalnya saya lagi pergi dan itu cepet-cepetan, saya akan buka Amsal. Hari itu tanggal berapa? Misalnya hari ini tanggal 7 gitu kan. 7, udah saya baca, saya ambil satu ayat. Saya hidupi ayat itu sepanjang hari, saya jadi pemikiran saya sepanjang hari. Gampang, paling enggak satu ayat kalian pegang setiap hari. Menjadi bahasanmu setiap hari dalam hatimu. Entah kalian punya waktu nanti kalian googling, atau kalian mungkin tanya sama temenmu. Tapi mari, ayo mulai belajar ya. Mulai belajar untuk benar-benar hidup dengan firman Tuhan. Karena kalau kalian hidup dengan firman Tuhan, maka kalian akan semakin kenal Tuhan. Dan kalian akan semakin mencintai Tuhan. Jadi ayo banjirilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Bukan info-info yang lain. Ya. Ketika kita membanjiri pikiran kita dengan firman Tuhan, maka itu akan membuat ketakutan, kekhawatiran, hal-hal jahat gak punya tempat lagi untuk mengisi pikiran kita. Karena pikiran kita isi sama firman. Bila perlu apalin gitu, satu ayat diafalin kan. Sekolah minggu dulu diajar kayak gitu, teruskan itu. Dan ada satu program dulu, ingat gak? I Love My Bible ya, yang baca ayat itu loh, 1 tahun, 4 bulan kalau gak salah, satu Alkitab. Siapa di sini yang udah ikut waktu itu, yang sudah baca 1 kali waktu itu bareng-bareng? Ada banyak kok. Itu satu kebiasaan yang bagus. Jadi mulai sekarang Elohimers, ambil satu ayat aja. Kalau mungkin saya suruh kalian satu pasal, mungkin kalian harus siap-siap kerja. Tapi paling bagus memang urut gitu kan. Tapi kalau enggak, ambil satu ayat. Kalau enggak kalian buka ayat dan berdoa, Tuhan aku minta ayat. Pegang ayat itu sepanjang hari. Jadi pastikan setiap hari kalian punya satu ayat setiap pagi. Ya, supaya apa? Supaya kalian mulai menghidupi firman Tuhan. Dari sana akan muncul pengenalan akan Tuhan. Dan itu semakin bertambah, semakin bertambah. Kalau kalian ambil satu ayat aja, 1 tahun udah 365 ayat. Kalian renungkan setiap hari. Saya yakin pengenalan kalian akan Tuhan akan semakin dalam. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mari Elohimers, kita punya kerinduan
mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Mengenal Tuhan secara pribadi lewat apa? Lewat firman dan lewat Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus. Itu dua hal yang harus ada dalam hidup kita. Firman yang kita baca akan dihidupkan oleh Roh Kudus, membuat kita semakin mengerti. Yuk semuanya bangkit berdiri. Ada satu lagu yang saya pengen lagu ini menjadi kerinduan kita bersama pada siang hari ini. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku